Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Baik Bu. Sehat Ibu juga sehat ya. Alhamdulillah sehat Pak. Ketemu lagi nih Bu ya. Pendampingan yang ke-6 ya. Terakhir nih kita pendampingan Alhamdulillah. terakhir. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita selalu bertemu meskipun dalam keadaan lain judulnya ya Pak. Baik Pak. Kebetulan pada hari ini kita akan melaksanakan pendampingan ke-6 ya Pak ya. Ya baik Bu. Adapun apa saja yang akan kita laksanakan, yang pertama kan saya akan menggali proses yang telah berjalan selama 1 bulan ini. Ya, Bu. Nanti dilanjutkan dengan diskusi tentang proses program-program yang berdampak pada dilanjutkan. Nanti kita juga diskusi tentang tantangan yang dihadapi Bapak ya. Ya baik. Dengan implementasi aksinya. Baik Pak. Kak Sandra, pengawal ya? Ya, siap. Siap ya Pak ya? Siap Bu. Oke, kalau itu tempat dulu ya. Ya. Minta tolong Bapak jelaskan kegiatan selama sebulan ini apa yang Bapak lakukan? Kegiatan yang selama sebulan ini kan saya lakukan kayak misalnya diseminasi ke teman tentang pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah, tentang program yang berdampak positif pada murid. Jadi saya selalu melakukan diseminasinya tidak berlangsung skala besar Bu. Ada 4 orang saya panggil di ruangan ini, ada 3 ya seperti tadi Bu Devi. Dialah sebagai penggerak saya yang akan mengimbaskan kepada yang lain. Jadi beliau sangat konsen, sangat menerima. Jadi di awal Ibu mungkin wawancara sama beliau, ya itulah apa adanya yang beliau ceritakan seperti itu. Karena menurut saya kalau dipakai seminar kan OKPD skala besar, kadang-kadang efektif. Saya panggil, minta diskusi dalam komunitas apa dulu Bu, komunitas praktisi Bu. Kita ngumpul berlima, ngobrol, ini loh. Jadi lebih efektif Bu. Jadi Bapak sudah melakukan hal seperti itu Iya, ya? ada diseminasinya ke teman-teman sejawat saya. Terima kasih Pak. Berarti alhamdulillah ya selama sebulan ini Bapak tetap aktif, tidak hanya Tetap selalu. mengerjakan modul 3 saja gitu kan. Karena modul udah selesai ya. Enggak, saya selalu ini continue. Alhamdulillah. Jadi, terima kasih ya Pak ya. Iya, sama-sama. Sudah berbagi aksinya kami dengan teman-teman. Iya. Ini Pak, berdasarkan hasil sekarang berdasarkan hasil PP 360 derajat itu loh. Iya. Sebenarnya kan sudah dilakukan ya. Iya. Nah, apa yang kurang baik atau perlu ditingkatkan menurut responden terhadap potensi Bapak? Yang perlu dikembangkan berdasarkan saya analisa ya dari kemauan mereka, mungkin Kepala durasi sekolah dulu dari kepala sekolah itu pengennya durasinya agak diperbanyak. Karena saya kan mengambil waktunya pada pagi Bu. Pagi berbagi, kita di sini kan ada pagi berbagi. Kalau saya dulu di perusahaan kan standing meeting, jadi rapat berdiri. Jadi sambil dalam keadaan santai, menurut saya itu yang kurang Bu. Durasi waktu yang kata teman-teman itu sehingga pemahamannya belum sepenuhnya diperoleh. Terus sekarang dari rekan sejawat. Ya. Dari rekan sejawat saya itu mereka maunya lebih sering Bu. Harus ada diseminasi seperti itu. Tetapi karena saya kan kendalanya ada waktu ngajar, Belajar ya, mana? ada tugas tambahan sebagai wakil, itu kan saya harus mampu mengelolanya itu 3. Karena kita tahu di sini kan kalau kesiswaan kan berhubungan langsung dengan orang tua Bu. Jadi saya harus mampu ya. Jadi itu yang dari rekan guru saya, sehingga mereka ya penasaran. Tapi menurut saya bagus juga. Semakin mereka penasaran, semakin bagus rasa ingin tahunya. Jadi seperti itu. Jadi ada keinginan ya. Ada keinginan mereka untuk berubah. Oke, terima kasih. Nah, kalau dari muridnya? Dari murid yang ininya perlu dikembangkan oleh saya itu Bu, cara belajar menciptakan lingkungannya. Karena selama ini kan saya kan belajarnya di luar, di dalam. Ada saat sebelum saya melakukan saya refleksi ya pada akhir rapat 3 bulan ini kan saya bikin kotak ide
ide atau gagasan Bu. Ya saya yang menggunakan pakai suara, pilihan murid, maunya seperti apa, kekurangan Bapak di mana. Dari sekian siswa ada 6 kelas itu ada ada dua, satu tidak menyukai cara belajar yang itu, satu maunya di dalam kelas, sisanya maunya kontekstual. Berarti kan 1, 2 ini kan hanya PR yang kecil, hanya 2. Karena saya ada datanya kan. Oh, berarti ini kekurangannya, berarti ini kan di dalam diferensiasi kan ada perlakuan khusus bagi mereka. Saya harus diagnosis kebetulannya kombinasi dengan BK. Kenapa dia ini? Ternyata udah ditemukan diagnosinya. Dia tidak mau dalam keramaian. Yang satu tidak mau berbagi dengan temannya, maunya sendiri. Akhirnya kita miskan ke BK karena di sini juga klinik belajar. Ini kan data klinik belajar Bu. Oh iya. Jadi saya selain dari kesiswaan, saya bikin juga sebagai klinisnya, ya agar mengetahui apa sih maunya anak-anak jadi kayak gitu. Keren. Iya. Sudah dilaksanakan ya Pak Sudah, ya. sudah. Kegiatan yang Bapak dapatkan di CGP, Iya. alhamdulillah sudah dipraktekkan Sudah. dengan Bapak. Hebat, luar biasa Pak. Boleh nih, boleh saya tahu nih Pak, apa rencana Bapak ke depannya untuk dilakukan mengenai kompetensi guru penggerak? Rencana saya ke depannya dalam rangka kompetensi guru penggerak, saya ingin meningkatkan kemampuan pengelolaan manajemen. Karena itu kan diperlukan dalam waktu itu kan kita pernah belajar tentang sosial emosional, ya manajemen itu kan diperlukan dalam rangka bagaimana cara saya sebagai pemimpin pembelajar mengetahui sosial emosi siswa, rekan sejawat, atau di dalam organisasi. Itu yang perlu saya tingkatkan Bu. Kemudian yang kedua, saya ingin meningkatkan kemampuan dalam public speaking-nya, sehingga dalam menyampaikan itu orang-orang dapat menerima sepenuh hatinya. Itu yang perlu saya tingkatkan. Bagus, Bapak. Nah, tadi Bapak sudah melakukan rencana ke depannya, Iya. langkah-langkahnya sudah dijelaskan sangat bagus. Nih, kira-kira nih Pak, siapa saja yang akan Bapak libatkan ya untuk meningkatkan potensi guru penggerak? Yang pertama kan kepala sekolah Bu ya, karena kan bagaimanapun beliau adalah top manajernya di sini. Yang kedua, komunitas praktisi saya dulu, karena itu yang paling sering ketemu saya. Yang ketiga, rekan sejawat pada umumnya. Jadi kan bagaimana cara kita mengumpulkan mereka dalam rangka mewujudkan keinginan yang kita capai pada program guru penggerak ini. Karena kalau saya yang bisa sendiri tidak akan terimbas semuanya kan Bu. Jadi saya harus menggerakkan komunitas, rekan pribadi guru, dan secara umum kepada masyarakat sekolah. Kayak gitu. Tadi ya, sebelum bergerak, Betul. menggerakkan gitu ya. Ya, kita harus itu. Kalau nggak tergerak ya hanya saya yang mendapatkan ilmu itu. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Insya Allah. Selain kepala sekolah yang dilibatkan siapa lagi? Ya satu ya, ada selain dari pas sekolah guru kan ada siswa di dalamnya, bahwa mereka kan subjek pembelajar, mereka adalah pelaku pemilik ya kalau dalam pembelajaran kita ya, mereka yang memiliki lingkungan belajar kita libatkan. Kemudian yang kedua kan perwakilan orang tua melalui komitmen, bagaimanapun lingkungan masyarakat, pendidikan, pemerintah kan harus sejalan tiga-tiganya ini. Ini kan merupakan segitiga ya dalam rangka memajukan pendidikan. Jadi kita ini kan ya kita jadikan sebagai satu aset ya, sebagai modal ya, jadi seperti itu. Ini luar biasa nih Pak Iya. Saiful ya. Mudah-mudahan terus ya Pak Iya. Saiful dilaksanakan. Nah sekarang kita mau refleksi nih Pak. Ya, Refleksi tentang perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan Bapak jalani di pendidikan CGP ini ya Pak ya. ya. Apa yang Bapak rasakan maksudnya, apa yang Pak Saiful rasakan yang berkaitan dengan kompetensi Bapak sebagai calon guru penggerak? Ya mungkin Ibu tadi pagi saya chatting ya atas kegembiraan saya, atas kerisauan saya sebelumnya kan. Saya benar-benar sangat tidak mengerti Bu. Saya jujur, saya ngelihat karena sekarang kan lagi bikin tugas saya ya. Lihat tugas saya dari pertama jelek ya. Modul 1 jelek banget, modul 2 mulai dikit.
sampai ke sini saya sangat luar biasa. Itu adalah kompetensi saya dari teknologi ya. Iya. Saya bersyukur, makanya tadi pagi saya chatting ibu, Bu saya terima kasih pada ibu, Bu Tati, Pak Bagus telah mengantarkan saya kepada kompetensi yang saat ini tidak mengerti teknologi. Iya. Sekarang saya bisa Bu, tadi barusan saya cerita pas sekolah, Google Site kita bikin agar mempromosikan apa saja yang ada potensi di sekolah kita. Itu dari teknologi. Kemudian dari segi pembelajarannya, dulu saya kan belajarnya kan ya hanya sifatnya kebutuhan saja kan. Tugas tadi. Tugas menggugurkan kewajiban. Sekarang kan tadi Ibu sudah dengar dari anak-anak yang menyenangkan karena sebelum melakukan kegiatan pembelajaran di awal kan ada kesepakatannya Bu. Anak yang begini, guru yang begini, bahwa aturan itu kan untuk semua, bukan untuk siswa. Kemudian yang kedua, kompetensi yang saya peroleh itu dalam pengelolaan ya, yang berdampak pada program yang berdampak pada murid itu yang paling sangat ini ya. Ada itu, kemudian coachingnya, kita dapat mengetahui permasalahan yang anak-anak alami. Sampai kepada akhirnya ini program yang berdampak positif pada murid. Jadi saya merasakan betul peningkatan kompetensi saya. Dari dulu saya ngajarnya, wah ngoceh terus. Ceramah ya. Ceramah. Sekarang enggak, kita berikan masalah pada anak. Anak yang mengerjakan, dia yang menentukan pilihan belajarnya. Apresiasi ya Pak. Jadi apresiasi bahwa saya selalu menekankan karakternya 3 Bu. Disiplin, jujur, tanggung jawab. Bahwa ya hasil itu tidak ada yang salah jawaban anak-anak. Semuanya benar, yang salah kan yang nggak mengerjakan. Ya itulah yang dibangun, budaya-budaya seperti itu yang dibangun sehingga motivasi anak dalam belajar itu tinggi Bu. Jadi seperti itu, jadi mereka nyari kalau saya nggak ada, mereka nyari. Harusnya kan kalau ada guru kan mereka ini Senang ya. asik, ini nyari dia. Pak kok nggak ada sih, aku cari kesana kesini nggak ada. Padahal kadang sengaja juga saya pengen ngetes seberapa besar keinginan mereka untuk belajar. Ternyata mereka mencari. Nah itulah kelebihan setelah saya mengikuti CGP. Keren. Berarti sekarang udah jadi guru yang ditunggu-tunggu ya. Ya, yang Guru diidamkan. yang didamkan gitu. Alhamdulillah. Itu buat Bapak apa keuntungan dari pembelajaran yang selama 6 bulan kita lalui ini ya Pak ya. Sangat. Ya makanya saya kalau boleh bilang kan berterima kasih kepada satu Ibu Tati, Pak Bagus, Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan dan Kementerian kan Bu, Kemendikbud. Saya dipilih karena saya merasa oh ini apa yang terbayang di awal yang saya cerita tadi saya nggak bisa. Oh ini loh proses belajar. Kalau saya langsung bisa mungkin cepat bosan saya ini. Di ending akhirnya saya dapat mengerti semua. Oh ini maksudnya. Ya kayak yang saya Ibu minta contoh itu. Malah jauh lebih bagus saya ngerti susunannya. Oh ini dia. Inilah ada pembelajaran dari teman saya, rekan guru CGP, Bu Bindang. Saya adopsi, saya perbaiki. Ya, kan itu ya. Itu yang jadi ini. Makanya saya bilang, oh, saya kebingungan bukannya Ibu ini karena saya udah bikin Bu. Yang saya dengar bukan Google Slide saya udah jadi. Oh nggak nyambung ya. Pas lihat Pak Ibu kirim, alhamdulillah cuma 1 malam belajarnya. Keren. Bagus banget Pak. Ini Iya. sangat bermanfaat ya. Sangat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Iya. bisa menular ke teman-teman yang lain ya Pak ya. Oh sudah saya ini kan? Udah juga Udah tularkan. dapatnya baru semalam, hari tadi dan kemarin. Saya kasih tahu ini loh, Google Site ini loh. Gampang kita tahu apapun orang bisa melihat bahwa itu kan situs. Udah, yang modul itu udah saya ini apa sih ya, tentang portfolio digital. Nggak usah pakai kertas, makanya Ibu kan nggak ada kertas di saya nih, ada di sini semua. Keren kan Pak, alhamdulillah sudah dilaksanakan. Iya. Tadi manfaat buat diri sendiri. Iya. Sekarang manfaatnya buat murid Bapak. Apa? Buat murid saya itu mereka dapat menentukan cara pembelajaran mereka sendiri. Contoh, kalau saya nggak keluar, kadang mereka bohongin belum selesai jamnya. Saya tahu bahwa jam saya udah habis. Kan biasanya kan saya kasih ruang kan 10 menit sebelum selesai kan sudah. Kalau kita sampai selesaikan itu kan merampas kemerdekaan mereka. Kasihlah jeda agar mereka refleksikan pada pelajaran
Kadang-kadang saya ini mereka belum habis Pak, akhirnya di kelas lain ketinggalan. Berarti menurut saya apa yang saya terapkan dari hasil guru penggerak ini dampaknya bermanfaat buat anak-anak dalam pembelajaran. Karena saya pembelajaran lebih banyak kontekstualnya Bu. Alhamdulillah. Karena anak-anak sekarang kan senangnya di luar Bu. Jadi alam dan soal yang dia berikan nggak ada di bukunya. Pemahaman, berdasarkan pemahaman mereka. Di buku itu buat referensi aja. Itu dampak yang saya peroleh ketika saya memberikan satu refleksi kepada seluruh kelas. Setiap pembelajaran refleksi. Setiap akhir per 3 bulan, apa perasaan kalian, apa yang ingin kayak waktu kita ini beli mingguan itu Bu, bisa adopsi. Adopsi. Apa yang kamu rasakan, apa rencana kamu apa. Ya rencana mereka kan pengen belajar di luar. Ya kenapa enggak kita ambil aja, karena itu kan berdasarkan pilihan dan suara mereka. Jadi seperti itu Bu. Itu memerdekakan anak ya. Ya saya ngomong gini, ya memerdekakan anak ya, sembari menjelasin merdeka itu bukan ini loh. Merdeka itu hanya sebagai alur. Saya jelasin, R-nya itu apa. Mereka paham. Jadi antara saya dengan anak-anak itu interaksinya dua arah. Iya seperti itu. Hebat keren Pak lah, mudah-mudahan tambah semangat anak-anak diajar sama Amin, Bapak ya. amin. Gitu. Dan nanti kan imbasnya jadi tambah bagus prestasinya ya Pak ya. Iya. Tidak monoton Enggak. gitu kan. Anak-anak senang, mereka belajar tidak merasa belajar ya. Enggak. Bermain sambil Bermain belajar. sambil belajar. Akan lebih erap ya Pak ya. Iya. Dibandingkan kalau kita cuman berdiri Jadi di depan ceramah gitu teacher ya. center. Ya, betul. Ya mungkin anak dengar tapi kemana pikiran nggak tahu. Tetapi dengan diberikan ruang anak untuk belajar, mereka lah pemiliknya. Kita sebagai apa sih mitranya saja, fasilitator. Oke Bapak, terima kasih atas jawabannya, sangat memuaskan ya. Alhamdulillah. Sekarang nih Pak, apa saja hal yang membuat perjalanan selama 6 bulan ini cukup memuaskan buat Bapak? Yang cukup memuaskan perjalanan selama 6 bulan ini, saya mendapatkan wawasan yang luar biasa. Ya, dari saya tidak mengerti sama sekali, baik teknologi, pembelajaran, pengelolaan, sumber daya, dan filosofi pendidikan itu kan hanya sekadar baca. Sekarang saya dalami, saya resapi, ternyata itu memang kita butuhkan dulu di kuliah. Sekarang baca, implementasikan, aksikan, di aksi nyata. Saya kasih ke teman-teman ini loh, saya dapat ini, ayo kita diskusi yuk. Saya nggak mengajarkan Bapak Ibu, saya ingin mengimbaskan. Ini loh cara belajar. Ini cara belajar dari yang bisa program kementerian melalui guru penggerak ini loh. Jadi beriring dengan waktu teman-teman saya, dia memahami, oh ini loh dampak yang dapat oleh guru penggerak. Jadi saya banyak sekali Bu, terharu kadang-kadang saya memang dulu belajar kan hanya untuk kebutuhan saja. Sekarang kan menjadi satu kebiasaan. Jadi, oh iya, jadi pengen terus. Iya. Alhamdulillah sekali ya, berarti Bapak betul-betul menikmati perjalanan Iya. kita belajar bersama selama 6 bulan ini. Sangat menikmati. Terima kasih Bapak, alhamdulillah. Kan luar biasa ya Pak ya. Nah sekarang Pak, apa saja hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini menjadi cukup menantang bagi Bapak? Ya, yang paling menantang perjalanan 6 bulan ini ya pertama, saya di awal tidak memahami apa itu guru penggerak. Tidak memahami posisi diri juga. Posisi diri saya nggak tahu apa ya. Iya. Ya, apa itu filosofi Ki Hajar Dewantara, apa itu filosofi pendidikan ini saya nggak ngerti. Ternyata setelah saya pahami, oh ini itu tantangan pertama ya. Yang kedua tantangan saya tuh saat itu ya, memanage waktu antara tugas di guru penggerak, tugas utama sebagai guru, yaitu tantangan itu. Gimana caranya biar antara kedua ini tidak saling berbenturan. Nah itu yang paling ini. Yang ketiga itu memotivasi diri saya. Saya harus bagaimana ini ya, karena saya nggak paham. Itu tantangan saya. Akhirnya dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, ya terutama keluarga di rumah, orang tua saya Bu, sangat mendukung. Udah, saya mau sedih nih.
karena orang tua saya nggak sekolah tapi beliau sangat mendukung anak saya menjadi benar. Jadi udah, karena memang saya nggak ini tantangan betul, nggak bisa teknologi, nggak bisa. Yang paling ini anak saya ajarin saya, iya ini ya, mereka lah orang-orang hebat. Ditambah lagi dari pengajar praktik, Ibu Tati, Pak Bagus. Saya suka WA kan sama Pak Bagus. Bagus nih gimana? Jadi saya bukanlah apa-apa. Tantangan itu dapat saya latih kalau nggak ada Ibu sebagai pendampingnya, nggak ada Pak Bagus sebagai fasilitator, mungkin nggak akan tuntas sampai saat ini dan nggak akan mengerti Bu. Itu tantangan saya saat itu. Tetapi ya beriring waktu kan tantangan itu dapat Jalanin ya. dijalani. Itu tantangan yang paling menantang saya dalam manajemen waktunya. Saya senang banget mendengarnya nih Pak. Iya. Desa keren ya, jawabannya sangat bagus. Alhamdulillah. Jadi kita selama 6 bulan belajar bersama itu bermakna buat Sangat bermakna. Oke Bapak, terima kasih nih atas jawaban yang tadi ya. Sekarang kita lanjutin ke selanjutnya, yaitu tentang penilaian pemetaan. Ya. Dalam aset nih. Ya. Nah, kita kan pulang ya, Bapak kan seperti pengulangan dari yang telah kita lalui. Siapa saja aktor yang terlibat dalam proses pemetaan aset Pak di sekolah? Ya, aktor yang paling pertama satu pas sekolahnya. Betul. Yang kedua rekan sejawat. Yang ketiga itu kan ada bidangnya Bu ya, sarana dan prasarana ya. Ya, tapi jangan lupa juga di dalam itu kan ada siswa juga dalam pemetaan aset. Terkadang kita lupa kan bahwa siswa itu bukan aset selama ini ya, sebelum jadi guru penggerak ya. Aset tahunya kan dalam aktor siapa aja aktor, sarana prasarana aktor kan. Sekarang kita tahu yang ketiga aset itu kita apa sih namanya, berdaya ya. Contoh lah saat ini saya ada rekan saya Pak Imam, saya kan yang mengatur programnya Bu, pesantren kilat. Saya tidak perlu turun tangan banyak, saya hanya mengkoordinir. Saya dapat memanfaatkan aset yang ada, modal manusianya Pak Imam berjalan dan Bu Maria. Berarti kan apa yang diperoleh dari guru penggerak itu kan memberi dampak terhadap rekan-rekan saya tentang pengelolaannya. Nah, sekarang bagaimana proses Bapak dalam menentukan identifikasi ini sumber daya yang ada di sekolah? Ya, proses yang dilakukan dalam mengidentifikasi kan satu kan menentukan skala prioritas aset mana yang harus kita angkat, yang dijadikan sebagai kekuatan sekolah kita Bu. Kita identifikasi setelah sekian banyak mana skala prioritas yang kita mau munculkan. Itu kita akan tentukan skala prioritas Bu. Karena tidak mungkin tidak kita lakukan ya Pak ya. Nggak mungkin semuanya. Jadi mana yang prioritas yang menjadi kekuatan kita ya itulah yang kita angkat. Kita bertahap ya Pak ya. Iya, ada tahapannya. Di ujungnya kita semua bisa gunakan. Betul. Sip lah, bagus, keren Pak. Nah sekarang Pak, apa saja kendala dan tantangan yang Bapak hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah tersebut? Tantangannya. Bagaimana nih satu lagi, bagaimana Bapak mengatasinya? Ya, sekaligus dijawab. Ya, tantangan yang paling hadapi kan ya, hal yang klasik sebenarnya tentang dokumen. Dokumen yang apa sih namanya tidak rapi ya, dalam apa sih inventarisir ya. Nah itu kan antara data tertulis dengan aset yang ada kan tidak sinkron. Nah itu tantangan. Nah, yang kedua ya dari faktor apa sih manusianya juga. Ya dari faktor manusia kan adanya tantangan itu kan kesulitan saya atau kita semua kan dalam mengorganisir. Bahwa dalam satu organisasi itu kan tidak semuanya mampu kita organisir, pasti ada salah satu atau salah dua. Nah itulah menjadi tantangan. Tetapi itu kan bukan menjadi satu kendala buat kita dalam rangka melakukan pemetaan aset ya. Lalu bagaimana mengupayakan agar yang itu tidak terjadi? Ya kita lakukan pendekatan secara personal, memberikan pemahaman bahwa ini loh tujuan kita melakukan pemetaan aset agar menjadi kekuatan sekolah kita, sehingga sekolah kita bisa dikenal orang. Aset yang kita munculkan inilah yang kita sebagai nilai jual dalam bentuk program. Kalau udah programnya bagus kan orang tua apa aja mau berkorban. Jadi itu Bu.
Oke, alhamdulillah. Jadi tantangannya sudah kita lewati ya Pak ya. Bisa. Itu tadi Bapak sudah mengatakan sudah bagus gitu ya. Iya. Dari masalah inovasinya. Sekarang bagaimana perasaan Bapak ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah? Perasaan saya senang, Bu. Bahagia karena saya dapat menemukan, oh ini loh aset yang tidak terlihat sehingga kita bisa lihat. Ya kayak misalnya salah satu di sini ya, saya kan trennya karakter sama kebersihan lingkungan belajar dan sekolah, Bu. Saya bisa menemukan itu aset kita tuh. Kadang aset manusia, oh apa sih, tenaga kebersihan itu orang yang terlupakan. Saya identifikasi ketemu. Ini loh, kita berdayakan aset ini sehingga menjadi kekuatan sekolah. Kan masing-masing kan punya ciri khas ya itu sekolahnya. Ya, sehingga kita angkat itu sebagai aset kekuatan. Jadi bahagia rasanya ketika menemukan strategi yang tepat dalam rangka yang tadi ya, pemetaan aset ya. Iya, apa pertimbangan Bapak ya dalam menentukan sumber daya sekolah? Yang tadi contohnya SDM ya, Iya. penjaga sekolah gitu. Iya. Apa pertimbangan Bapak? Pertimbangan saya sebenarnya sederhana. Mereka ini orang-orang yang punya potensi yang tidak kita ketahui secara umum. Kenapa enggak? Ya pertimbangan saya kalau kita berikan tugas, tanggung jawab, mereka akan bekerja. Selama ini kan pada umumnya ya Bu ya, kita selalu melihat mereka itu tidak memiliki potensi yang ini. Sehingga kita selalu menyamaratakan cara pandang atau persepsi kita tentang pengetahuan semata kan. Padahal kan ada kelebihan khusus. Misal, dia salah satu misalnya ada tenaga kebersihan Bu ya, dia tidak hanya bisa kebersihan, tapi segali modal manusianya itu dia bisa jadi tukang. Yang seharusnya kita bayar tukang mahal, dia bisa jadi tukang, bisa jadi apa sih, tukang baku bisa Bu. Ya itu salah satu pemanfaatan aset yang ada kan. Iya, betul. Dari gitu Bu. Terima kasih Pak jawabannya ya. Iya. Keren nih. Nah sekarang Pak, apakah terdapat hal lain yang dapat diceritakan sumber daya sekolah yang belum Bapak ketahui atau belum Bapak temukan? Ada nggak hal lain selain 7 aset itu sementara ini? Ada. Ya, kita yang dari 7 aset itu kan misalnya yang paling kita nggak bisa ketahui kan dari sumber daya yang luar lingkungan sekolahnya ya. Ya kan hanya yang kita tahu kan lingkungan alam di dalam ya. Sebenarnya kan dari potensi di luar lingkungan sekolah itu kan bisa kita berdayakan sebagai daya dukung pembelajaran gitu. Itu yang perlu kita kembangkan, misalnya melalui kerjasama, sehingga ketika kita mengadakan kegiatan kan dukungan mereka kan akan ini ya. Jadi mudah-mudahan yang barusan Bapak katakan bisa tambah mendukung program sekolah yang Bapak penting ya Pak ya. Iya. Sekarang bagaimana proses Bapak ya, dalam ada kendala dan tantangan yang Bapak hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah dan bagaimana cara Bapak mengatasi? Ya kendala dalam mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi sumber daya itu kan satu kan kendala ke manusianya ya. Modal manusianya kadang-kadang kan kita mengorganisir maunya begini, ya banyak sekali pendapat yang berbeda, tetapi itu kan bukan satu kendala ya. Ya Kekayaan ya, kekayaan menjadi satu kekuatan. Betul. Kalau kita jadikan masalah, ya kayak apa sih yang komunitas defisit ya, aset defisit, ya kita akan merasa pusing sendiri. Tapi itu dijadikan sebagai satu aset kekuatan bahwa di balik ini semua perbedaan pendapat, cara pandang kita ini adalah menjadi satu kekuatan kan. Sehingga dalam melakukan pemetaan sumber daya itu kan dapat berjalan secara efektif. Mungkin cara mereka yang berbeda, tapi tujuannya sama Bu. Jalannya aja yang mutar. Yang ini maunya lurus, yang ini maunya begini, yang ini ya kita akomodir aja, karena kita berikan ruang. Betul. Ya seperti itu Bu. Wah bagus Bapak jawabannya. Jadi Bapak sudah bisa ya menangani kendala yang ada di sekolah ya tentang sumber daya sekolah tersebut. Sekarang bagaimana perasaan Bapak ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah? Saya sangat senang. Yang dahulunya kita
nggak bisa melakukan pemetaan. Akan kalau dulu kan bukan pemetaan namanya Bu, sebelum itu Bu penggeraknya inventaris. Inventarisir barang, ada checklist, ada tidak. Kalau sekarang kan enggak. Jadi inventaris pemetaan sumber daya kan dari 7 itu kita bisa sinkronkan menjadi satu, sehingga apa yang menjadi program sekolah itu berjalan dengan baik Bu. Jadi itu kelebihan sama mengapa saya senang, ya saya mendapat mengetahui 7 aset itu yang semulanya inventarisir barang A ada, tidak ada, hanya itu aja. Sekarang kan bisa digerakkan semua. Jadi itu Bu. Jadi pertimbangan Bapaknya seperti itu ya? Iya. Dan menentukan sesuatu apa yang kira-kira perlu dan tidak perlu dan tidak ya yang urgent. Jadi prioritas kalau prioritas. Oke, terima kasih Pak. Nah sekarang Pak, apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah lagi Pak? Ada Bu. Yang sumber daya sekolah kan misalnya bisa apa sih namanya melalui CSR kan bisa Bu. Nah, karena kita juga kan sekolah negeri kan ada keterbatasan. Ya mau menjalankan sebuah program yang tadi berdampak positif pada murid kan nggak mungkin selalu mengandalkan dana yang ada. Jadi situlah kemampuan manajerial kita dalam mencari dana yang melalui CSR itulah aset yang bisa kita berdayakan Bu. Nah, untuk kemajuan sekolah yang ada di sini ya anak-anak dalam belajar kan ada daya dukung lah, itu yang mau dikembangkan Bu. Nanti selama ini yang belum kita ketemukan, belum mengikuti kegiatan ini ternyata aset manusianya aja udah sebenarnya cuma tidak hanya guru dan murid gitu kan, terus aset yang lain pun ada ya tadi CSR kan tetap ada hubungan sosial. Ada hubungannya sosialnya. Oke, terima kasih Pak. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak temukan dalam menerima kemarin pelatihan selama 6 bulan tentang aset sekolah gitu ya, bisa dipraktekkan ya Pak di sekolah dan harus berbagi tentunya ya Pak ya. Pasti Bu, ya saya yakin hampir semua yang saya datangin itu kebanyakan tahunya itu aset itu ya cuma itu aja gitu. Benda-benda padat gitu kan. Pak, oh ini aset namanya, ternyata pas setelah guru penggerak, oh ini aset gitu, ya. Akhirnya ternyata untuk mengembangkan suatu program sekolah itu kita bisa menggunakan 7 aset gitu ya, dari berbagai sumber sehingga akan memperlancar. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya, sangat memuaskan. Dan sekarang ini Pak, persiapan panen raya. Nah, sebentar lagi ya Pak ya, kalau nggak salah sebelum Lebaran ya. 14. Baik. Jadi gini Pak, apa ide Bapak untuk persiapan panen hasil belajar pada karya tubuh besok? Saya sudah waktu pulang ke karya sana kan kita sudah menyusun program tuh ya, karya 5 ya. Jadi saya mau buat FONG. Sudah dilaksanakan belum Pak sekarang? Iya, sudah di ini. Lagi dilaksanakan ya, karena itu mau dipamerkan kan ya? Mau dipamerkan itu udah ini kan, udah siap mau ini kan, mau panen. Betul. Karena itu kan prosesnya kan lama. Jadi udah saya siapkan, saya tinggal bikin apa sih keterangan biar orang yang baca itu bisa tahu. Yang kedua ada juga itu yang pengimbasan terhadap masyarakat Bu. Saya kan nanam, kira-kira boleh nggak dalam bentuk spanduk Bu? Karena itu kan udah panen ya. Mbak ubi ketela pakai karung. Di lahan rumah mereka kan sempit, saat ini kota kan nggak ada lahan Bu. Jadi saya menggunakan karung, memanfaatkan lahan yang sempit untuk kebutuhan keluarga padi masyarakat tempat tinggal saya. Jadi saya mau coba ada 2 itu Bu. Oke, itu bisa ditampilkan sih Pak. Iya. Motivasi Bapak dalam kegiatan CGP ya. Iya, nanti saya membawa itu panen raya. Jadi ubinya ada, posisi apa sih namanya prosesnya ada. Bagus Pak. Ya. Alhamdulillah ya, dari Bapak ada 2 nih. Ada 2 saya. Dua itu nanti yang mau dipanenkan. Jadi selain bukti fisiknya, langkah-langkahnya pun langkahnya saya tulis ya. buatin ya. Nanti yang orang yang baca dapat tertarik dan bisa mengikuti. betul, itu ya, itu seperti itu ya Pak ya.
Baik Bapak, sekarang nanti ada pemilihan ya. Iya. Siapa nanti yang ditampilkan gitu. Iya. Siapa gitu. Kan antara 5 kita berlima ya. Iya. Segitu kita. Yang mau ditampilkan ada 3 gitu. Iya. Tapi saya harapkan yang 2 ini yang tidak ditampilkan punya ide pasti kan. Iya. Nah, bisa nanti disisipkan Pak. Iya, Pasti siap. jadi biar semuanya tersampaikan Iya, kepada iya. yang audiens ya bahwa ini loh hasil kita selama pendidikan 6 tahun gitu kan. Iya, betul. Seperti itu. Jangan sampai karena cuma 3 ya udah punya Bapak aja kan seperti itu Iya, kan ya. nah, memang waktu kemarin kita diskusi daring, upayakan semua itu memiliki hasil karya. Nanti entah siapa yang misalnya sebagai, waktu kemarin kan dipilihnya saya sebagai komunikasinya yang untuk mempresentasikan ke orang-orang. Ya, kita semua yang ada itu kita sebutin bahwa mereka punya hasil karya semua. Ya kan dalam rangka kan kita saling menghargai bahwa orang udah capek apapun bentuknya, hasil karyanya kan kita harus hargai. Ya, gitu. Oke, terima kasih ya Pak ya, berarti udah siap ya Siap. masalah itu ya. Siap. Oke, kita nanti tolong bikin PPT-nya itu akan saya pribadi ya, Iya. buat PPT-nya tapi nggak usah terlalu banyak, mungkin beberapa slide-slide aja nanti Iya. saya share ya nanti. Nanti saya foto dulu, Mhm. bikin PPT-nya, langkah-langkahnya. Baik Pak, terima kasih. Tidak terasa di percakapan kita dari tadi ya panjang. Tapi intinya alhamdulillah Bapak sudah mempraktekkan, jadi pengetahuan didapatkan selama CGP 6 bulan ini. Pertama buat diri sendiri, ya kan, terus udah di-share ke teman-teman, sudah berbagi, dan mudah-mudahan teman-teman ini jadi bisa semuanya ikut terlibat ya Pak ya. Dan mudah-mudahan di sekolah Bapak itu kalau Bapak udah C-nya hilang jadi guru penggerak, nanti ada C yang lain ya, CGP yang ada di sekolah Bapak supaya Iya. pasti akan berdampak positif pada sekolah Bapak seperti itu ya Pak ya. Iya. Jadi saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa bermakna buat kita ya Pak ya. Amin. Menambah pengetahuan, menambah wawasan gitu, menambah kepercayaan diri Bapak. Jadi terima kasih Terima Pak. kasih, sama-sama Bu. Salam buat keluarga ya Pak ya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Perkenalkan saya tadi PP-nya Pak Saiful. Terima kasih Bu Devi sebagai rekannya Pak Saiful ya. Mungkin ada sedikit pertanyaan dari saya. Mau dijawab dengan jujur. Jujur lah Bu ya. Gini, saya mau tanya kira-kira apa yang terjadi gitu ya, perilaku apa yang ditunjukkan oleh Pak Saiful setelah mengikuti CGP. Sejauh Ibu ya. Ya, silakan. Alhamdulillah semenjak udah berapa bulan? 6 bulan. Bulan ini saya lihat selama ini Pak Saiful emang sangat sibuk sekali ya. Terus alhamdulillah juga dia di lapangan sedikit-sedikit dengan guru penggerak udah mulai diterapkan. Yang tadi saya nggak ngerti sama sekali apa sih guru penggerak gitu kan. Lama-lama dikit-dikit di seperti ini loh guru penggerak juga ada siswa itu nggak mesti harus monoton yang harus mengerjakan tugas sambil bermain pun itu udah merupakan suatu pembelajaran, itu merupakan suatu ilmu saya gitu lah. Terus banyak juga yang nggak mesti harus anak itu dikasih tugas, CPNS, mengajar itu membuat suasana itu jangan yang besar gitu. Jadi mulai dikit-dikit mulai ilmunya dikasih ke saya gitu, sama teman-teman gitu. Kesan-kesannya alhamdulillah banyak segi positifnya. Terima kasih Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang didapatkan Pak Saiful di CGP tadi salah satunya sudah diterapkan ya, berbagi dengan rekan sejawat tentang kegiatan pembelajaran di kelas bermanfaat gitu ya. Iya. Mudah-mudahan terus jangan hanya ketika CGP saja, tapi setelah itu CGP lulus itu artinya star malah itu kan dari nol malah untuk kelanjutannya, karena bagaimanapun dengan adanya CGP di sekolah SMP 21 ini pasti akan menunjang program sekolah akan lebih baik lagi. Ada perubahan karena ibu kita tadi bisa mengetahui ya, jadi nanti siapa tahu ibu juga tuh ke CGP ya kan, nggak tahu subhanallah gitu ya. Maunya ya. Aura positifnya dapet gitu ya. Terima kasih. Itu aja mungkin ya. Terima kasih. Mudah-mudahan
selanjutnya banyak CGP dari SMP 21. Intinya nyantol ya. Terima kasih. Sama-sama ya. Ya, oke, kasih. Selamat siang Nario. Nario ini muridnya Pak Saiful. Bisa kita ngobrol-ngobrol ya, nggak usah tegang-tegang. Ibu hanya nanya aja nih, Nario. Nario ini murid Pak Saiful dari kelas 8 sampai baru diajarin atau pernah diajarin sebelumnya? Kelas 8 doang. Kelas 7. Bidang ini mungkin pernah ketemu ya? Pernah ketemu. Oke. Sekarang saya tanya nih, kesan-kesan Nario kepada Pak Saiful ya, sebelum beliau jadi guru penggerak, dan setelah jadi calon guru penggerak ini bagaimana? Ini sih kalau kayak misalkan di pembelajaran tuh ngebebasin murid, misalkan saya cari tugas-tugas boleh untuk cari soal sendiri, habis itu nanti ada penilaian dari teman sama penilaian diri sendiri, jadi kita bisa menilai teman kita dan bisa menilai diri kita sendiri. Terus habis itu saya pun ngejelasinnya dengan saya enak aja gitu lah, jadi dulu jadi bergerak. Senang nggak diajarin Pak Saiful? Senang ya? Ada perubahan-perubahan di kelas? Suka ada kesepakatan? Oh ada. Oke, alhamdulillah. Berarti sudah berdampak ya pada muridnya Pak Saiful, bagaimana cara mengajar di kelas dulu dan sekarang gitu ya. Enakan nyaman. Sekarang sih kalau begitu ya. Oke, terima kasih atas pesan-kesannya ya. Mudah-mudahan tambah semangat lagi ya. Pak Saifulnya juga menjadi tambah baik lagi, jadi semua nggak hanya Nario aja yang bisa menikmati, tapi teman-teman yang lain juga ya. Terima kasih. Selamat siang Bu Rida. Selamat siang, Mbak yang cantik. Apa kabarnya? Alhamdulillah, ini udah lama ketemu nih. Selamat puasa juga ya. Oh iya, makasih. Mudah-mudahan sama berkah. Amin. Iya. Jadi ceritanya ada hal-hal yang perlu kita bicarakan tentang Pak Saiful ya. Betul, nih saya mengganggu waktu Ibu, mohon Ya, berarti ini kan kalau tidak salah yang terakhir ya Bu ya. Betul. Oke, tugas-tugas yang terakhir ya. Pendampingan 6 untuk penanti lokakarya 6 dan asli 7 itu paling hasil. Nanti Ibu sebagai kepala sekolah akan diundang di lokakarya 7 nanti untuk melihat nih hasil selama 6 bulan ini putra Ibu seperti apa. Iya, suka digembleng, dibentuk, Betul, ya. seperti itu. Dampaknya kayak gimana gitu Betul. ya. Nah, ini pada saat ini saya mau ingin mengetahui ya, mengkonfirmasikan ya. Jadi jangan bilang katanya seperti itu ya. Jadi, saya Langsung mau turun ke lapangan. langsung turun ke lapangan. Seperti apa Ya. yang sudah disumbernya di sini. Betul. Jadi saya sarankan ke Ibu sebagai kepala Oke. sekolahnya yang ingin tahu kira-kira ada dampaknya apa nih Pak Saiful mengikuti CGP selama 6 bulan buat sekolah Ibu ya. Jangankan nunggu 6 bulan buat saya, Pak Saiful. Beberapa bulan ketika beliau ini ikut di dalam CGP, calon guru penggerak, dengan program-program yang sudah didapat, diimplementasikan di sekolah luar biasa. Sangat luar biasa, saya acungkan jempol banget gitu. Jadi sangat terlihat dampaknya. Pertama untuk sekolah sendiri secara fisik, karena beliau ini menggerakkan anak-anak. Kadang-kadang suka diskusi dengan kita, dan itu cetusannya luar biasa. Salah satu poin yang sudah saya tangkap, ada pembiasaan kepada anak-anak, dan otomatis itu untuk guru. Apa pembiasaannya? Hanya datang ke sekolah, masuk, memberikan, kita sambut dengan sukacita, menyambut anak, dan anak-anak itu diajar untuk melakukan sesuatu yang kira-kira memang di rumahnya itu tidak dapat. Melakukan kebiasaan yang akan menjadi habit, sampah diambil dari 1 sampah menjadi 5 sampah. Dan otomatis si guru pun akan, oh iya, saya juga harus memberikan contoh. Itu yang pertama. Yang kedua, seringkali saya lihat beliau
ini ngobrol, mungkin dalam bahasa kerennya coaching ya, Iya. pada guru-guru yang kira-kira butuh disentuh. Sentuh bukan dalam arti yang negatif, tetapi bertukar pikiran. Dan itu saya sering melihat Pak Saiful ini sering ngobrol nanti di sana, di ruang dekan, apakah di taman, di mana tempat yang membuat itu santai, sehingga ketika si guru itu suka ada yang curhat, kita bilang curhat, tidak merasa dia itu sedang diberikan arahan, di-coachingin lah kalau bahasa kita. Nah dari situ paling tidak, oh ya ini orang ini sudah cukup dewasa, sudah siap jadi seorang pemimpin. Dengan apalagi sudah sampai di titik terakhir, di waktu yang terakhir beliau ini akan menyelesaikan program ini, sudah sangat terlihat. Dan itu hampir semua guru sudah ada coaching gitu. Jadi banyak sekali, kalau saya bicarakan semuanya besok tidak akan selesai Bu. Karena banyak banget. Kalau proses pembelajaran, saya kan suka juga adakan testimoni dengan orang tua satu-satu. Jadi di samping saya ke supervisi di kelas, yang paling nilainya besar itu kan ketika kita ajak ngobrol dengan anak-anak, mencari, menilai, mengassess kondisi guru satu persatu. Tanpa harus saya tanyakan, saya sudah bisa lihat pembelajarannya itu memang menyenangkan ya, tidak monoton. Jadi anak-anak sering diajak di luar, belajar langsung di luar, yang berhubungan langsung dengan kehidupan gitu. Jadi banyak sekali Bu, dan itu luar biasa. Saya juga berharap tidak hanya Pak Saiful, yang lain, bahkan Pak Saiful juga, Bu aku izin ya mengajak yang lain. Bagus, saya bilang dengan ilmu yang Anda dapat, Anda harus sampaikan, Anda harus buat untuk guru-guru yang lain, imbaskan kepada yang lain, karena ini ilmu yang sangat baik. Jangan hanya Anda yang memiliki ilmu ini. Kalau hanya Anda yang memiliki ilmu ini, maka tidak akan ada kemajuan sekolah ini. Dan ilmu itu kan harus dibagi supaya lebih mengakar dengan kuat di dalam tubuh kita. Itu Ibu. Keren. Itu hebat banget nih Pak Saiful ya. Ya luar biasa. Sekolahnya berdampak banget. Ternyata tidak sia-sia Ibu mengizinkan Pak Saiful bolak-balik melakukan kegiatan gitu ya. Karena kegiatan itu betul-betul padat Bu. Gitu. Tapi alhamdulillah Pak Saiful sudah bisa melalui. Ya, dan saya lihat juga memang fisiknya juga cukup kuat. Karena saya lihat kadang-kadang memang terlihat lelah juga. Saya tanya, memang banyak banget ya tugasnya? Banyak Bu, gitu. Tapi untunglah Anda hebat, saya bilang begitu. Dari fisik Anda harus kuat, saya bilang begitu. Keren. Alhamdulillah ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu ya. Ada program guru penggerak, mudah-mudahan berlangsung. Terus ya Bu ya, alhamdulillah saya pun sangat bangga bisa mendampingi Pak Saiful. Ya, saya juga sangat bersyukur nih Bu Tati sering banget kesini mendampingi guru saya gitu. Keren banget. Selamat juga untuk Bu Tati ya, selamat untuk Pak Saiful menjadi seorang guru yang hebat, guru penggerak yang hebat yang bisa memberikan dampak, mengimplementasikan kepada yang lain. Pesan saya lanjutkan untuk kepentingan pendidikan secara umum. Terima kasih banget Bu, banyak masukan dari Ibu, keterangan sebagai contoh kepala sekolah yang bersyukur Ibu tuh gurunya untuk melakukan perubahannya dan dalam meningkatkan kompetensi. Jadi sekali lagi terima kasih. Sami-sami Ibu saya. Apa yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat untuk halayak. Terima kasih. Sami-sami. Baik. Sebelumnya terima kasih saya di kesempatan ini jadi sebagai salah satu sumber perwakilan dari hampir seluruh orang tua murid ya. Di satu sisi saya bahagia sekali karena anak saya sebetulnya bahagia juga dapat awal-awal informasi yang sudah diterapkan juga di sekolah ini, adanya juga sebagai bimbingan penggerak ya, kebetulan penggerak itu betul. Sebetulnya sebelum dan sesudah kemungkinan menurut saya banyak ya manfaatnya, karena anak saya yang tadinya sebetulnya dari sekolah yang sebelumnya swasta di mana setiap saat sudah terjadwal setiap menit, di sini harus mandiri, jadi dia bingung begitu ada guru penggerak ini, dia seperti
oh saya ada yang bimbing, saya ada yang menggerakkan seperti saya dulu lagi gitu. Sebenarnya anak saya jadi bersemangat lagi, apalagi dia di sini sendirian, tidak ada teman lain, tidak ada teman-teman yang dulu ya, jadinya di sini dia semangat bahwa semua tuh bisa bersama-sama, semua tuh bisa bareng lagi, terutama dengannya Pak Saiful ini ya. Dia akan nanti Pak Saiful ajak ini, Pak Saiful ajak itu, selalu bercerita seperti itu. Jadi sebetulnya menurut saya program ini bagus apabila tidak hanya satu guru, bahwa ada motivasi-motivasi untuk guru dengan bidang studi masing-masing ya. Jadi semuanya anak itu termotivasi dan terbimbing, dia mau arah kemana dan cocok dengan subjek apa, itu sesuai dengan guru seperti apa, itu terfokus, dan itu akan apa ya, istilahnya visi misi dia tadinya cita-cita jadi terfokus, jadi cepat lebih maju. Menurut saya sih gitu. Jadi motivasi anak ini kan maksudnya peralihan dari anak-anak ke remaja. Nah remaja ini kan ke dewasa ya agak jauh nih ya. Jadi ada sisi domplang itu, motivasi itu perlu bagi apa ya, idola-idola lah kalau zaman sekarang ya, butuh idola gitu supaya dia bisa apa ya, motivasinya muncul bahwa saya harus gini, kalau saya bisa begini berarti saya harus seperti ini. Itu banyak sekali kalau menurut saya, jadi beda ya, ada dorongan-dorongan yang mesti dipacu. Dan itu salah satu mungkin dengan ada program saya lihat banyak sekali membantu seperti itu. Itu sih saya menurut saya, jadi ada perbedaan semangat ya. Itu saya gitu. Berarti Pak Saiful sudah mempraktekkan pembelajaran berdifferensiasi gitu kan, pembelajaran yang fokuskan pada beda-beda kemampuan anak gitu loh. Kalau dulu kan guru itu ngajar di dalam kelas menyamaratakan bahwa mau dia bisa apa enggak ya sama gitu, tapi sekarang dengan dapat pembelajaran di CGP ini dan dipraktekkan gitu kepada anak-anak, dan alhamdulillah tadi jawabannya ya, karena ya ada motivasi dan mereka bisa mengembangkan sesuai bakat minat masing-masing gitu ya Bu ya. Opini anak dia berasa kalau saya sudah mulai dewasa, jadi opini itu kan perlu didengar. Mungkin itu yang mereka anggap, oh saya didengar, seperti nggak cuma satu arah ya, doktrin ya, mereka sudah mulai punya pendapat, mau didengar seperti itu. Alhamdulillah berarti sudah dipraktekkan gitu. Terima kasih banget. Jadi bukan hanya sebagai objek saja sekarang sih, seperti subjek gitu ya. Kita sebagai orang luar memotivasi supaya mereka bergerak sesuai dengan kemampuan dan akan maksimal tentunya kalau memang dari dalam diri ya Bu ya, kita Masuk ke, ya kalau masuk ke remaja tuh ada masuk di mana saya mau diangkut, rebellion stage gitu ya. Iya, jadi kalau disuruh bilang jangan malah dikerjakan. betul. Terima kasih atas masukannya sudah berarti Mas Eko keren, udah bisa melaksanakan pembelajaran meskipun baru 6 bulan bisa dipraktekkan. Mudah-mudahan tidak hanya berhenti di sini aja ya Bu, tapi mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi. Ada Pak Saiful yang lain lagi di sekolah ini ada ya Bu ya. Saya berharap itu ya. Ya betul gitu. Terima kasih Ibu atas Terima kasih. waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.